Hai, nama saya Romastrika Angelika Mani. Video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan aliran esensialisme. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu filsafat pendidikan aliran esensialisme, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa pendapat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari dan berusaha mengadakan penyelesaian terhadap masalah-masalah pendidikan yang bersifat filosofis. Secara filosofis, pendidikan adalah hasil dari peran suatu bangsa yang terus-menerus dikembangkan berdasarkan cita-cita dan tujuan filsafat serta pandangan hidupnya sehingga menjadi suatu kenyataan yang melembaga di dalam pengertian filsafat aliran esensialisme. Apa di sini teman-teman ada yang tahu apa itu filsafat aliran esensialisme? Nah, di sini saya akan memberitahu teman-teman apa itu filsafat aliran esensialisme. Aliran esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu esensial yang berarti inti atau pokok sesuatu, dan isme yang berarti aliran atau mazhab. Filsafat esensialisme merupakan salah satu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali pada kebudayaan lama. Karena menurut mereka, kebudayaan lama telah membuat kebaikan pada manusia. Kebudayaan lama yang mereka maksud adalah peradaban sejak Renaissance yang tumbuh pada abad 11 Masehi sampai dengan 14 Masehi. Nah, sekarang saya akan memberitahu teman-teman apa saja sih ciri-ciri utama esensialisme. Nah, ciri-ciri filsafat pendidikan esensialisme disarikan oleh William C. Buckley. Yang pertama yaitu minat yang kuat dan talent lama yang tumbuh dari upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dari dalam diri siswa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Yang ketiga, kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya atau progresisme memberikan sebuah teori yang lemah. Prinsip-prinsip filosofi esensialisme. Adapun bagian beberapa prinsip-prinsip filosofi esensialisme, diantaranya yaitu hakikat manusia. Yang pertama, hakikat manusia. Pandangan ontologis esensialisme merupakan konsepsi bahwa dunia atau realita ini dikuasai oleh tata atau order tertentu yang mengatur dunia beserta isinya. Hal ini berarti bahwa bagaimanapun bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita dan perbuatan manusia harus disesuaikan dengan tata tersebut. Yang kedua, hakikat realitas. Sifat yang menonjol dari ontologis esensialisme adalah suatu konsepsi bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada dicela, yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. Ini berarti bagaimanapun bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita manusia haruslah disesuaikan dengan tata tersebut. Hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan memiliki dua bagian, yaitu epistemologi idealisme dan epistemologi realisme. Yang keempat, hakikat nilai atau aksiologi. Memiliki dua bagian, yaitu aksiologi idealisme dan aksiologi realisme. Nah, sekarang kita akan memasuki apa isi dari implikasi aliran esensialisme terhadap pendidikan. Yang pertama, definisi pendidikan. Bagi penganut esensialisme, pendidikan upaya untuk memelihara kebudayaan. Mereka percaya bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai
kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia, sebab kebudayaan tersebut telah teruji dari segala zaman kondisi. Pendidikan yang kedua, tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mentransmisikan kebudayaan untuk menjamin soliditas sosial dan kesejahteraan umum. Secara umum, esensialisme adalah model pendidikan transmisi bertujuan untuk membiasakan siswa hidup dalam masyarakat masa kini. Yang ketiga, peranan guru. Bagi kaum esensialis, guru seharusnya berperan aktif dalam pembelajaran. Ia sebagai penanggung jawab, pengatur ruangan, penyalur atau transmitter pengetahuan yang baik, penentu materi, metode, evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran. Guru juga berperan sebagai mediator atau jembatan antara dunia masyarakat atau dewasa dengan dunia anak. Dengan demikian, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada peserta didik. Yang keempat, peranan siswa. Peranan peserta didik adalah belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. Belajar berarti menerima dan mengenal dengan sungguh-sungguh nilai sosial oleh angkatan baru yang timbul untuk ditambah dan dikurangi dan diteruskan kepada angkatan berikutnya. Yang kelima, kurikulum. Kurikulum atau isi pendidikan direncanakan dan diorganisasi oleh orang dewasa atau guru sebagai wakil masyarakat, society-centered. Kurikulum society-centered menyatakan bahwa peranan sosial maupun interaksi sosial harus merupakan penentu utama dalam kurikulum. Kurikulum esensialisme seperti halnya perennialisme, yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran atau subject matter centered. Yang keenam, metode. Dalam hal metode pendidikan, esensialisme menyarankan agar sekolah-sekolah mempertahankan metode-metode tradisional yang berhubungan dengan disiplin mental, berupa metode ceramah yang memberikan perubahan perilaku kepada siswa yang muncul dari pengalaman guru. Nah, dari penjelasan mengenai filsafat pendidikan aliran esensialisme, dapat saya simpulkan bahwa aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah, kurang terarah, tidak menentu, dan kurang stabil. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Esensialisme merupakan paduan ide-ide filsafat, idealisme, dan realisme. Tujuan pendidikan esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun. Dasar tertahan sepanjang waktu untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang tepat untuk membentuk unsur-unsur yang inti atau esensialisme sebuah pendidikan sehingga berfungsi untuk warga negara supaya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga apa penjelasan yang saya terapkan berguna bagi teman-teman ya. Jika ada saya